Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita berbagai nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengikuti, dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita khususnya selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa puasa itu ada beberapa tingkatan, yakni ada 3 tingkatan puasa. Yang pertama yaitu shaumul awam atau shaumul umum, yaitu puasanya orang-orang umum. Puasanya orang-orang sebagian besar praktek melaksanakan ibadah puasanya orang-orang umum. Bagaimana orang-orang umum, orang-orang awam melaksanakan ibadah puasanya? Yaitu mereka hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berhubungan suami istri. Itu adalah prakteknya secara umum orang-orang melaksanakan puasa. Jadi walaupun mereka berpuasa, tetapi mereka tidak menjaga anggota tubuhnya dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menurut Imam Ghazali yaitu ada tingkatan shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus. Bagaimana mereka praktek puasanya? Mereka selain tidak makan, selain tidak minum, selain tidak berhubungan suami istri pada saat berpuasa, anggota tubuhnya juga ikut berpuasa. Matanya, tangannya, telinganya, mulutnya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya juga ikut berpuasa. Karena mereka sadar bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atasu. Bahwa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena pada saat berpuasa mereka tidak menjaga anggota tubuhnya dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat berpuasa, agar ibadah puasa kita tidak sia-sia, agar pahala puasa kita tidak hilang pada saat melakukan ibadah puasa, maka selain tidak makan, selain tidak minum, selain tidak berhubungan suami istri, anggota tubuh mulai atas sampai bawah juga dijaga agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar ibadah puasanya tidak sia-sia, biar pahala puasanya tidak hilang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa tingkatan yang kedua ini adalah puasanya orang-orang soleh yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga puasanya, baik zahir maupun anggota tubuhnya yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan menurut Imam Ghazali, tingkatan puasa yang ketiga yaitu saumu khawasil khawas, puasanya orang-orang terkhusus istimewa. Mereka lebih dari tingkatan puasa yang kedua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prakteknya orang-orang istimewa yaitu selain tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, selain anggota tubuhnya juga dijaga pada saat berpuasa. Puasa tingkatan yang ketiga dipraktekkan oleh mereka yaitu hatinya juga ikut berpuasa. Hatinya pada saat berpuasa tidak memikirkan urusan duniawi. Jadi betul-betul khusyuk pada saat melaksanakan puasa. Zahiran wa batinan ikut berpuasa semuanya. Mereka adalah derajatnya orang-orang siddiqin, syuhada. Mereka adalah derajatnya para nabi, derajatnya para rasul. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita setidaknya marilah kita berusaha pada saat berpuasa, minimal kita berusaha agar puasa kita bisa pada tingkatan yang kedua, yaitu selain tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, anggota tubuh kita mulai atas sampai bawah juga ikut berpuasa. Dalam arti pada saat berpuasa betul-betul kita berusaha agar seluruh anggota tubuh kita pada saat berpuasa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 tingkatan puasa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Minimal kita bisa berpuasa pada tingkatan yang kedua yaitu shaumul khawas, puasanya orang-orang soleh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kultum kali ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan juga diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.